Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Hayati, MPM 1805-1701. Saya dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan makalah piutang. Piutang adalah salah satu unsur dari aktivitas lancar dari neraca perusahaan yang timbul akibat adanya barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, dan jasa. Piutang usaha jangka pendek dapat dibagikan menjadi dua, yaitu piutang usaha atau piutang terhadap langganan, piutang yang akan diterima. Piutang usaha atau piutang terhadap langganan dalam perkiraan piutang usaha dicatat sebagai tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang merupakan usaha perusahaan yang normal atau kurang dari 1 tahun. Sedangkan piutang yang akan diterima kontrak prestasi yang sebenarnya sudah menjadi hak perusahaan, akan tetapi belum tidak saat untuk diterima. Piutang ini timbul pada suatu akhir periode, di mana sebenarnya tagihan tersebut akan diterima pada periode yang akan datang. Adapun hal-hal yang harus dalam piutang yang akan diterima yaitu: 1. Bunga yang masih harus diterima yang timbul dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Piutang sewa yang masih harus diterima yang timbul dari hasil penyewaan seperti gedung, mobil, dan alat-alat besar lainnya. Yang ketiga, pendapatan piutang merupakan pendapatan yang akan diterima sebagai hasil investasi dalam perusahaan. Pengulangan piutang dan umum piutang dapat digolongkan menjadi 4, yaitu piutang lancar, piutang tidak lancar, piutang yang dihapuskan, piutang dicadangkan. Piutang lancar adalah piutang yang diharapkan tertagihnya dalam 1 tahun atau siklus usaha normal. Sedangkan piutang tidak lancar yaitu tagihan piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan piutang yang dihapuskan yaitu suatu tagihan yang tidak dapat ditagih dikarenakan pelanggan mengalami kerugian atau bangkrut. Sedangkan yang keempat, piutang cadangan yaitu tagihan yang disisihkan sebelum untuk menghindari piutang tidak tertagih. Jenis piutang yaitu piutang usaha, wesel tagih, piutang lainnya. Pengertian wesel tagih yaitu janji tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak lain untuk sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Ada 2 macam wesel tagih, yaitu wesel tagih tidak berbunga, wesel tagih berbunga. Yaitu wesel tagih tidak berbunga yaitu wesel tagih yang tidak mencantumkan bunga, dengan demikian nilai normal sama dengan nilai normal pada jatuh temponya. Sedangkan wesel tagih berbunga yaitu wesel yang mencantumkan bunga, dengan demikian pada hari jatuh tempo wesel sama dengan harga nominal wesel tambah bunga mulai tanggal penarikan sampai jatuh tempo. Piutang tidak lancar yaitu tagihan piutang yang tidak dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan piutang yang dihapuskan yaitu suatu tagihan yang tidak dapat ditagih dikarenakan pelanggan mengalami kerugian atau bangkrut. Sedangkan yang keempat, piutang cadangan yaitu tagihan yang disisihkan sebelum untuk menghindari piutang tidak tertagih. Jenis piutang yaitu piutang usaha, wesel tagih, piutang lainnya. Pengertian wesel tagih yaitu janji tertulis yang tidak bersyarat dari suatu pihak ke pihak lain untuk sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Ada 2 macam wesel tagih, yaitu wesel tagih tidak berbunga, wesel tagih berbunga. Yaitu wesel tagih tidak berbunga yaitu wesel tagih yang tidak mencantumkan bunga, dengan demikian nilai normal sama dengan nilai normal pada jatuh temponya. Sedangkan wesel tagih berbunga yaitu wesel yang
mencantumkan bunga dengan demikian pada hari jatuh tempo wesel, sama dengan harga nominal wesel tambah bunga mulai tanggal penarikan sampai jatuh tempo. Selanjutnya penjualan hal sebagai berikut, yaitu kebijakan kredit atau penyelidikan kredit. Yang dimaksud untuk minimalkan adanya kecurangan yang terjadi, adapun kecurangan tersebut adalah 1. Lamping. Lamping adalah penggelapan oleh pemegang kas dengan melakukan pinjaman tanpa persetujuan yang berwenang. Kegiatan ini biasanya terdapat 3 unsur, yaitu belum mencatat semua penerimaan kas, pengambilan untuk kepentingan pribadi penerimaan yang belum dicatat, gali lubang tutup lubang, window dressing. Window dressing adalah memberikan suatu gambaran neraca yang bagus tetapi yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena hasil kerja pejabat dalam perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dinilai berdasarkan baik atau tidaknya mutu dari kredit itu sendiri. Penggelapan piutang. Dengan jalan menghapuskan piutang dan pembayaran koperasi, kemudian menagih piutang-piutang tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Untuk dapat mengendalikan internal, yaitu baik atau piutang, harus dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Fungsi yang dilakukan oleh pegawai, yaitu menangani transaksi penjualan, harus dipisahkan dari fungsi pembukuan. Yang kedua, fungsi penerimaan hasil penghitungan piutang harus dipisahkan dari fungsi pembukaan piutang. Yang ketiga, semua transaksi memberikan kredit. Yang keempat, piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang. Yang kelima, perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umumnya. Adapun kesimpulan piutang, yaitu salah satu unsur dari aktivitas lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang ataupun jasa. Memberikan kredit terhadap debitur yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai 90 hari. Demikianlah isi makalah kami ini, semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.